Halo Melin. Halo Kak. Halo Mutia. Halo Kak. Halo Nilam. Halo Kak Jordi. Halo Meli. Halo Kak. Halo Kak Jordi. Halo. Ekspektasi saya itu mengenai kampus mengajar pasti yang pertama harus terjun langsung mendidik siswa dan sekolah dasar ya. Basicnya masih anak-anak, berarti kan nanti pasti pikirannya bakalan lebih ribet, bakalan lebih susah untuk dekat, seperti itu. Karena namanya kampus mengajar ya, jadi saya kira cuma sekedar mengajar, terus juga cuma sekedar kita berkomunikasi dengan guru, saya harus mengajar gitu di sekolah itu. Kampus mengajar itu kayak aku bakalan dapat teman-teman kelompok yang nggak suportif, teman-teman kelompok yang bakalan bikin aku mentalnya down atau kayak gitu, karena aku dapat review dari kampus mengajar yang 3 itu seperti itu. Aku kira kampus mengajar itu yang full mengajar, yang setiap hari harus mengajar, yang ngurus RPP, ngurus nilai-nilai siswa. Sama seperti kayak saya menjadi dosen pembimbing untuk program KKN gitu ya. Hanya saja kan mitranya atau targetnya adalah sekolah-sekolah gitu. Ekspektasinya ya kurang lebih sama sih kayak kita menjadi dosen pembimbing di program lain ya. Sangat berbanding terbalik dengan ekspektasinya. Jadi realitanya itu kita bakalan bisa ngerasain tulusnya anak sekolah dasar tuh bagaimana, cara mereka menghargai kita sebagai guru seperti apa, kemudian mereka sangat berekspresi dengan baik, jadi kita bisa heart to heart gitu dalam mengajar, seperti itu sih. Ternyata di kampus mengajar ini kita banyak hal-hal baru seperti yang kita harus membuat inovasi-inovasi baru dalam mengajar, kemudian harus punya pemikiran yang kreatif untuk adik-adik siswa, terus juga punya kegiatan-kegiatan, program-program yang mendukung dari peningkatan literasi dan numerasi bagi peserta didik. Aku mendapatkan teman kelompok yang suportif, DPL yang suportif dan baik, serta juga masuk ke dalam sekolah yang lingkungannya baik juga. Ternyata realitanya itu kita dituntut untuk menghasilkan inovasi untuk di sekolah. Kita juga membantu meningkatkan literasi dan numerasi siswa serta membantu teknologi dan administrasi sekolah. Nah untuk realitanya ya kurang lebih sesuai ya dengan ekspektasi, karena di kampus mengajar ini kami sebagai DPL ini bertugas untuk membimbing dan juga mengarahkan rekan-rekan mahasiswa yang bertugas di sekolah penempatan. Jadi kami mengarahkan bagaimana membuat program-program yang baik untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Lalu saya juga mendampingi mahasiswa untuk berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan, juga dengan pihak sekolahnya, agar komunikasi dengan pihak manapun itu bisa terjalin dengan baik. Melinda tuh orang yang prinsipal, dia individu yang sangat berprinsip, terus juga dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kalau Melinda itu terkadang dia agak kemudian lumayan emosian, tapi sebenarnya dia itu orang yang sangat baik dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang lain, dan dia juga ketua kelompok yang bertanggung jawab besar. Kayak Melinda itu orangnya humble, pas respon, baik, dia juga percaya dirinya tinggi, terus dia juga dapat menarik fokus siswa gitu kalau lagi mengajar di kelas. Karena dia ketua kelompok, dia bisa mengorganisir kelompoknya dengan baik. Lalu ketika sharing session tiap 2 minggu sekali juga Melin yang sering banyak bicara, menyampaikan keluh kesah teman-temannya. Dan Melin ini memiliki jiwa leadership yang baik dan juga untuk bernegosiasi juga bagus ya. Basicnya itu dia dari pendidikan biologi, jadi Mutia itu sangat peduli akan lingkungan sekitar. Kalau kamu Tia itu lebih ngingetin aku sama ibu aku ya, karena nggak tahu kenapa dia itu vibes-nya tuh kayak ibu aku yang suka jagain aku, yang ngarah-ngarahin aku. Kalau kamu Tia itu menurut aku dia yang paling mengayomi di antara kita, karena dia kadang perhatiannya lebih besar gitu. Kalau misalkan ada anggota yang sakit, lebih perhatian. Kalau dilihat dari semesternya kan dia lebih senior ya. Lalu dari kepribadian juga dia terlihat lebih dewasa, lalu juga lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah. Nilam itu memiliki wawasan yang luas, terus memiliki ide kreatif dalam membuat video. Jadi sosok Nilam itu sangat kreativitas gitu ya. Nilam tuh anak yang unik, dia memiliki pribadi yang kadang susah ditebak. Dia moody, dia juga kadang susah buat beradaptasi, kadang gampang, kadang friendly, kadang judes ya gitulah. Tapi dengan adanya dia membuat warna-warna yang berbeda di setiap harinya. Nilam itu kadang susah ditebak sih, kadang dia receh juga, kadang suka emosian juga gitu. Kesan awal tuh agak sedikit jutek gitu ya, tapi setelah kenal gitu selama kurang lebih 5 bulan, dia orangnya asik.
Meli kan basicnya dia anak manajemen. Nah, jadi dia dapat memanage waktu dengan baik, keuangan dengan baik, itu membantu program kami mahasiswa mengajar pun berjalan dengan baik. Meli tuh anak yang menyenangkan, dia yang suka membuat hal-hal yang receh, hal-hal yang tadinya kita pusing, hal-hal yang mungkin dari program-program itu ada yang membuat kita bingung. Meli yang membuat suasana itu menjadi gembira lagi. Kalau Meli itu lebih ke dia anak yang gampang tertawa, gampang masuk ke dalam guyonan-guyonan receh gitu. Jadi dia yang bisa membangkitin suasana. Kalau Meli orangnya pertama ya, dari berempat nih kalian semua itu dia lebih kelihatan kekanak-kanakan terlihatnya. Tapi kenyataannya tidak gitu ya. Ternyata Meli ini adalah sosok orang yang aktif juga nih di organisasinya di kampusnya. Kalau ada nilai 1000, saya kasih 1000 ya. DPL-nya sangat-sangat baik, sangat-sangat ekspresif, sangat-sangat menghargai kita mahasiswa dalam membuat sebuah program dan selalu mensupport sih. Kak Jordi tuh yang pastinya baik sih. Beliau ini nggak yang repot buat harus kayak gini, harus kayak gini gitu. Kak Jordi nggak yang tipe kayak gitu, tapi Kak Jordi yang mengarahkan kita untuk yang kamu kalau bisa sebaiknya seperti ini. Setiap ada diskusi, Kak Jordi selalu meluruskan hal-hal yang di tengah-tengah supaya nggak terlalu ke kanan dan nggak terlalu ke kiri. Terus juga Kak Jordi sosok yang netral, nggak dibeda-bedakan, kita semua sama. Kalau Kak Jordi itu baik, dia juga perhatian sama kita, anak-anak mahasiswanya, walaupun kita bukan dari kampusnya, berbeda kampus, tapi dia sangat perhatian sama kita. Jadi buat Kak Jordi 100 deh. Menurut aku Kak Jordi itu orangnya asik, humble, terus juga dia bisa dekat dengan mahasiswanya gitu, terus nggak ngebeda-bedain mahasiswanya juga. Perasaan yang aku rasain sekarang bersyukur banget bisa bersosialisasi dengan banyak orang, bisa diberikan sekolah yang baik, kemudian bisa bertemu dengan orang-orang baik, dan juga bisa bertukar pikiran dengan banyak orang. Yang pastinya senang bercampur sedih. Senang karena saya punya pengalaman baru, terus juga ketemu teman-teman baru, ketemu adik-adik yang sangat aktif gitu. Sedihnya itu karena harus berpisah dalam kondisi yang sudah nyaman, yang sudah berbaur dengan sesama gitu, tapi mengharuskan untuk berpisah gitu aja. Perasaan aku sih senang dan sedih ya. Senang karena bisa mendapatkan teman-teman yang suportif, dan sedih karena harus meninggalkan SDN Kampung Baru 1 yang dimana kita semua udah akrab dengan guru-gurunya dan juga kita udah dekat sama anak-anaknya. Perasaan saya itu bahagia juga ada, sedihnya juga ada. Perasaan saya pastinya senang dong, senang, terus juga tidak menyangka karena dari ribuan banyak dosen yang mendaftar, saya terpilih gitu ya. Dan dari kampus saya sendiri itu hanya ada 3 DPL yang terpilih. Jadi saya merasa beruntung dan juga saya merasa sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dan juga sekolah. Semenjak ada COVID tuh jarang berinteraksi tuh sama banyak orang. Dengan adanya kampus mengajar ini, saya pribadi jadi lebih mengenal bagaimana pribadi orang masing-masing. Saya menjadi diri yang memiliki percaya diri yang lebih tinggi, kemudian berani berkomunikasi dengan baik kepada orang dewasa, adik di bawah saya, dengan yang seumuran. Kemudian saya juga bisa menjadi orang yang berusaha untuk lebih disiplin lagi. Kan aku dulu kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Aku kurang bisa luas gitu kalau bergaul atau apa. Karena teman-teman aku ini semuanya ekstrovert, jadi mau nggak mau energi ekstrovert mereka tuh terbagi ke aku. Jadi aku lumayan bisa gampang bergaul dengan lingkungan dan siapapun. Tentunya hal positif yang aku dapat itu banyak banget karena background aku kan bukan dari pendidikan, jadi aku mendapatkan banyak banget pengalaman dari kampus mengajar ini. Contohnya itu disiplin, terus cara berkomunikasi dengan siswa seperti apa, terus cara mengenal karakter siswa seperti apa, terus cara menggunakan metode belajar yang pas untuk siswa itu seperti apa, terus cara berkomunikasi dengan guru dan siswa itu yang baik seperti apa. Pastinya banyak sekali ya. Pertama, seperti yang teman-teman ketahui, dosen ya, itu memiliki 3 tugas pokok atau sering dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma yang ketiga itu adalah pengabdian ke masyarakat. Jadi, kampus mengajar ini adalah bagian dari kami, dosen-dosen itu menjalankan tugas di Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan pengabdian masyarakat, dan juga untuk kegiatan kampus mengajar ini juga bisa diakui ya, untuk nilainya, tekumnya, untuk kami dosen-dosen untuk meningkatkan jenjang karir. Dan juga kami juga meningkatkan relasi-relasi juga dengan pihak sekolah, dengan pihak dinas, dan yang pastinya semakin banyak relasi kita akan semakin mudah untuk menjalankan tugas kami sebagai dosen agar kami bisa terus mengabdi dan juga bisa meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia.